Ini adalah aplikasi perhitungan anggaran produksi berbasis web pada CV Hidup Baru. Pertama, kita login user sebagai keuangan. Terdapat beberapa user dalam aplikasi ini. User keuangan, kita masuk sebagai Santi. Terdapat beberapa tampilan menu, diantaranya master data, anggaran, dan laporan. Pertama, kita akan melihat master data. Master data di sini ada 11. Yang pertama ada user. User terdiri dari nomor nama, nomor handphone, username, dan level. Di sini kita dapat menambahkan user, misalnya dengan nama Vivi. Sebagai manager. Data berhasil disimpan. Selanjutnya ke master data customer. Ada master data bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya fixed cost overhead, produk, master data produk, master data harga jual, master data komposisi, persediaan produk jadi. Di sini master data persediaan produk jadi akan terhubung ke anggaran produksi untuk diambil sebagai persediaan akhir. Biaya cost overhead dan biaya fixed sales dan administrasi. Selanjutnya kita akan masuk ke menu anggaran penjualan dengan hak akses bagian penjualan. Masuk sebagai Suli. Di anggaran penjualan, kita menghitung total target penjualan dan target penjualan per unit. Pilih nama produknya yang terdiri dari 3, roti tawar, roti kering, dan roti oles. Customernya misalnya Agen Dwi. Target penjualan misalnya 8.000 unit. Data berhasil disimpan. Untuk perbandingan kita buat 2 tanggal. Selanjutnya akan langsung terhubung ke anggaran penerimaan kas. Di anggaran penjualan ada fungsionalitas cancel, yaitu apabila customer tidak jadi memesan, dan akan langsung terhapus di anggaran penerimaan kasnya juga. Selanjutnya kita masuk sebagai bagian produksi, yaitu dengan user FV. Kita buat anggaran produksi. Sebelumnya kita harus mengapprove anggaran penjualan yang dilakukan oleh bagian penjualan terlebih dahulu agar kode tersebut dapat masuk ke anggaran produksi.
kita memilih kode anggaran penjualan yang akan kita buat anggaran produksinya. Anggaran produksi berhasil tersimpan. Selanjutnya, kita buat anggaran bahan baku. Dengan memilih kode anggaran produksi dan menginputkan persediaan awal. Misalnya persediaan awal yang kita miliki 0,2. Anggaran bahan baku berhasil diinputkan. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat laporan penggunaan komposisi bahan baku per hari. Pertama, kita harus memilih nama bahan baku yang akan kita lihat. Misalnya mentega. Di sini akan terekap keseluruhan dari semua anggaran bahan baku penggunaan yang sudah diinputkan. Namun apabila dicari berdasarkan tanggal, akan terfilter berdasarkan tanggal yang dipilih. Selanjutnya kita masuk sebagai bagian keuangan. Di bagian keuangan ini terdapat 4 anggaran. Yang pertama yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Kita harus menginputkan tanggal yang sesuai dengan yang tercantum pada anggaran produksi. Di sini hasilnya akan otomatis berdasarkan ketentuan perusahaan, yaitu terdiri dari pembungkusan dengan ketentuan upah per harinya, pemanggangan, penyusunan, dan pengadonan. Selanjutnya anggaran biaya overhead pabrik. Pertama kita memilih jenis biayanya, yaitu ada varkos dan fixed cost. Pertama kita pilih varkos, selanjutnya nama biayanya, misalnya lilin, dan kode anggaran produksinya. Lilin sudah masuk. Selanjutnya kita pilih fixed cost. Fixed cost di tanggal yang sama. Misalnya perhitungan untuk biaya listrik per hari. Data sudah berhasil masuk. Selanjutnya ke anggaran sales dan administrasi. Di sini kita akan menginputkan anggaran sales administrasi. Pertama kita memilih kode anggaran penjualan yang akan kita buat anggaran sales administrasinya. Misalnya tidak ada varkos sales administrasi di perusahaan. Selanjutnya kita pilih fixed cost-nya, misalnya upah bagian penjualan per hari yang di-link dari master data. Selanjutnya tanggal yang sama ada biaya solar per hari. Hasilnya sudah berhasil disimpan. Selanjutnya anggaran kas. Tahunnya harus disesuaikan. Kemudian nilai saldo kas awal misalnya 5 juta rupiah. Dan tidak ada peminjaman di bulan ini. Kita submit. Dan anggaran kas berhasil tersimpan dengan kas akhir yang dimiliki perusahaan sebesar Rp10.753.516. Laporan rekap. Pada laporan rekap ini, pertama kita harus memilih tahun yang sesuai dengan anggaran tersebut. Kemudian pilih bulannya. Di sini sudah berhasil.
Apabila kita tidak memilih bulan, akan merekap berdasarkan tahun. Apabila kita pilih bulannya, akan terekap berdasarkan tanggal. Selanjutnya, laporan target penjualan dan penerimaan kas. Kita pilih tahun yang dipilih, kemudian pilih kodenya, kode anggarannya, kemudian target penjualan. Di sini adalah target penjualan dalam unit, sedangkan pada penerimaan kas dalam rupiah. Berikut adalah tampilan logout. Aplikasi sudah berhasil terlogout. Terima kasih.